Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti dari Teknik Elektro Angkatan 2018 dengan 2 digit NIM terakhir 12. Di sini saya akan mengerjakan 3 soal UTS yang diberikan oleh Pak Ajeri. Tetapi sebelum memulai penyelesaian 3 soal tersebut, saya akan membacakan kode etik sebagaimana yang sudah ditentukan. Yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini hanya saya kerjakan dengan usaha sendiri. Yang kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Yang ketiga, saya bertanggung jawab dan menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lain. Bisa dilihat sudah saya tulis dan saya sudah bertanda tangan di sini. Bisa dilihat. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Ya, kita mulai dari nomor 1. Sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki 2 hal berikut, yaitu kita lihat dari A sampai D. A. Bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. B. Bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. C. Bekal pengetahuan dan software terbaru. D. Database dan software terbaru. E. Software terbaru dan kemampuan menalar. Kita lihat dari A. Bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. Nah, menurut saya ini merupakan suatu kesamaan antara bekal pengetahuan dan kumpulan database. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bekal pengetahuan yang kita masukkan ke dalam mesin atau komputer itu merupakan database. Database yang kita masukkan sehingga dia menjadi bekal pengetahuan. Jadi saya tidak memilih A. Selanjutnya B. Kenapa saya memilih jawaban B? Karena bekal pengetahuan atau database yang kita masukkan tadi itu memberikan dia kemampuan untuk. Jadi di antara ini saya lebih cenderung ke B. Itu alasan kenapa saya memilih B. Dan kenapa saya tidak memilih C, D, dan E. Karena bisa kita lihat di sini itu terdapat kata software terbaru, dan software terbaru. Nah, menurut saya kecerdasan buatan itu tidak harus memiliki software yang baru. Software lama pun bisa dikatakan kecerdasan buatan karena itu tergantung datanya, bukan tergantung software apa yang dia gunakan. Seperti itu. Jadi saya memilih jawaban yang B. Ya, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 ya. Pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah, nah, kecerdasan buatan itu seperti yang kita ketahui adalah mesin-mesin yang cerdas yang telah kita input data-datanya sehingga menyebabkan mesin tersebut dikatakan kecerdasan buatan. Dan kecerdasan alami itu seperti yang ada pada dalam diri manusia. Itu bedanya kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Nah, kita mulai dari A, bersifat permanen. Apakah ini benar? Kecerdasan perbuatan itu memang bersifat permanen. Kenapa? Karena data-data yang kita masukkan, selama itu tidak dihapus, itu tidak akan mengalami perubahan. Selanjutnya, kecerdasan alami sering mengalami perubahan. Ya, itu benar. Karena pada dasarnya manusia itu bisa lupa atau segala sesuatu yang masuk dalam otaknya bisa saja dia lupakan karena manusiawi. Selanjutnya B, dapat didokumentasikan kecerdasan buatan. Ya, itu betul karena ini sistemnya adalah sistem komputer dan mesin itu dapat kita dengan mudah dokumentasikan pengetahuannya. Selanjutnya kecerdasan alami, kreatif dan inovatif. Ya, ini juga betul karena kecerdasan alami itu dapat dengan mudah kita kembangkan karena dia kreatif dan inovatif. Dan yang C, saya pilih jawaban yang C karena yang ditanya di sini adalah yang salah. Menurut saya ini salah karena pemikiran yang dapat digunakan secara luas. Kecerdasan buatan itu merupakan hal yang salah karena kecerdasan buatan itu kemampuan berpikirnya terbatas karena dia hanya berupa data-data. Kemampuan berpikirnya itu terbatas. Jadi dia hanya berputar seputar data-data yang kita masukkan, tidak bisa dia kembangkan. Selanjutnya, kecerdasan alami kemampuan berpikirnya terbatas. Nah, ini salah. Ini yang betul. Dapat digunakan secara luas karena manusia itu seperti yang saya katakan tadi adalah kreatif dan inovatif. Nah, sekarang yang E. Harus bekerja dengan input-input simbiolik. Kecerdasan buatannya betul karena dia terdapat banyak-banyak input yang dalam bentuk simbol.
Dan kecerdasan alami menggunakan pengalaman secara langsung. Ini betul sekali. Oke, jadi saya memilih jawaban yang C. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Soalnya itu terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke-6 orang tersebut sehingga semuanya dapat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Di sini ada initial state dan goal state-nya. Ya, jadi teman-teman sebelum kita menuju ke penyelesaian BFS dan DFS-nya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ilustrasi dari penyelesaian mendapatkan goal state dari game tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat D itu sebagai dokter, C itu sebagai kanibal, dan ini adalah sungai. Nah, seperti aturan yang sudah ditentukan bahwa tidak boleh ada kondisi di mana terdapat satu dokter dan 2 kanibal. Itu tidak boleh karena dokter akan dimakan oleh kanibal. Nah, total mendapatkan goal state tersebut, kondisi akhir tersebut seperti ini, itu ada 11 cara. Jika teman-teman tidak menghitung ini sebagai cara pertama, langsung saja cara pertama itu dokter menyeberang bersama kanibal. Nanti teman-teman hitung sendiri caranya. Selanjutnya dokter akan kembali dan kanibal akan menyeberang bersama kanibal. Nah, kanibal akan kembali lagi dan dokter akan menyeberang bersama dokter. Kemudian dokter akan kembali bersama kanibal. Setelah itu dokter akan menyeberang bersama dokter. Dan kanibal akan kembali dan dia menyeberang lagi bersama kanibal. Kanibal ini akan kembali lagi dan ini menyeberang lagi bersama kanibal, sehingga didapatkan kondisi akhir total mencapai kondisinya ada 11 cara jika teman-teman tidak menghitung kondisi awal tadi sebagai kondisi pertama. Ya, sebelum kita menentukan tri DFS maupun BFS-nya, kita lihat dulu tabel yang sudah saya buat ini. Di sini ada A, yang mana A itu adalah dokter, kolom B adalah kanibal, dan C adalah kondisi perahunya. Di sini dilihat sudah ada untuk kolom state space-nya juga. Begitu seterusnya sampai ditemukan solusi, yaitu dalam kondisi 0,0,0. Ya, dari tabel tersebut kita bisa tentukan tree atau pohon dari BFS-nya. Yang mana pohonnya itu seperti ini. Bisa kita lihat, kita urutkan di sini adalah A, di sini B, C, D, E, F, G, di situ begitu seterusnya sampai mendapatkan solusinya yaitu ini sampai Y. Nah, jadi alurnya dari BFS ini dia itu seperti ini. Dia mulai dari ruas kiri mencari ke kanan sampai kembali ke sini. Begitu seterusnya sampai menemukan solusinya. Seperti itu. Jadi BFS ini dia memerlukan data yang banyak karena mencari solusi terpendek. Ya, setelah kita membuat pohon atau tree-nya, kita dapat menentukan algoritmanya. Nah, algoritmanya itu seperti ini. Nah, misalnya open A berarti dia dimulai dari A. Tentu kalau open A yang ditutup tidak ada karena A ini adalah yang paling atas. Selanjutnya evaluasi A. Jika A yang dievaluasi, maka yang terbuka adalah kotak-kotak atau antrian-antrian yang berada di bawahnya yaitu B, C, D, E, F. Nah, selanjutnya itu yang tertutup berarti A karena tidak mungkin dia kembali ke A lagi. Begitu seterusnya sampai evaluasi Y. Dia Y sampai dia mendapatkan solusinya. Jadi kita beralih sekarang ke DFS yang mana tree-nya sama saja dengan BFS tadi. Di sini juga A, B, C, D, E, F. Urutannya seperti itu sampai di bawah. Cuman yang membedakan itu jika DFS
eh cara pencariannya itu berbeda dengan BFS. Yang mana BFS tadi dia mulai dari ruas kiri ke ruas kanan, begitu seterusnya. Jika sudah habis di sini dia pindah lagi ke sini. Tetapi DFS beda, dia menelusuri satu cara dulu sampai dia mentok tidak mendapatkan solusi, baru dia naik lagi ke ruas sebelahnya, sebelah kanannya. Seperti itu. Untuk DFS sendiri, dia jika menemukan cara yang kemungkinan tidak ada solusinya, maka itu dia tidak masukkan ke dalam antrian atau dia hilangkan. Algoritmanya sendiri di dalam DFS ini sama juga seperti algoritma pada BFS tadi. Cuma di dalam DFS ini ada beberapa evaluasi yang tidak dia pakai karena di dalam DFS ini dia lebih efisien. Nah, untuk evaluasi yang tidak dipakai adalah F, evaluasi F, G juga, H, KLM, KLM, OPQ itu juga tidak dipakai. Evaluasi OPQ tidak bisa menyocokkannya sendiri sesuai dengan trinya tadi. Itu yang membedakan antara DFS dan BFS. Ya, itu tadi jawaban dari ketiga soal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.